turun, naik turun. Halo, masih mendengar? Ya, Halo? masih mendengar. Halo, dengar. Ah, naik turun. Masih, Terus masih. puji Tuhan, itu 2 bulan menjalani ini, terus kita sangat kaget bahwa Pak Haris ternyata sudah negatif itu 2 minggu yang lalu. Kita semua kaget, dan di sini memang kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan di dalam grup kita, grup keluarga itu selalu setiap hari mensupport, mendoakan keluarganya Bu Ama, terlebih yang istrinya yang merawatnya, karena dia sendiri juga karena keluar masuk tempat COVID itu dia juga terpapar itu ada mungkin 3 mingguan, tapi dia akhirnya juga negatif. Nah itu disinilah saya merasakan bahwa kalau Tuhan itu belum menghendaki, boleh katakan kematian bagi kita, itu ya seperti itu jadinya, bahwa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kita mengharapkan, kita mohon, kita mendoakan, itu ya disitulah kuasa Tuhan. Mujizat itu memang ada, saya percaya. Terima kasih. Itu pengalaman saya. Oke, matur nuwun. Ada yang menambahkan, silakan. Pak Diato mungkin punya pengalaman pribadi. Ya. Ya. Mungkin kalau saat ini mungkin banyak masalah ini ya, COVID ya. Jadi memang saya lihat COVID ini banyak merenggut ya, banyak saudara-saudara kita yang akhirnya tidak kuat dengan penyakit COVID ini. Tapi pengalaman saya itu ini di luar COVID, jadi orang tua saya sebetulnya. Kalau kehilangan memang waktu dulu karena saya kan hidup lama dengan ibu ya, jadi ibu saya. Kalau bapak kan meninggal udah waktu saya masih kecil. Jadi saya banyak istilahnya apa ya? Saya menimba pengalaman hidup ini kebanyakan dari orang tua yaitu ibu saya. Nah waktu itu sudah sepuh, jadi sudah usia 82 kalau nggak salah waktu itu. Jadi sudah mulai sakit-sakitan. Nah itu kan berkali-kali masuk di lagi dan sebagainya. Nah memang di sini kadang kita merasa kehilangan itu ada sih. Jadi waktu sakit itu kan kita juga, aduh ini gimana ya gitu. Karena kita memang nggak rela gitu ya. Tapi memang akhirnya dari relakan lah gitu loh. Udah sepuh juga kayak gitu. Nah mungkin di sini saya lebih ke arah yang nomor 3 yang mukjizat itu ya. Jadi waktu itu kan udah bolak-balik ke rumah sakit. Nah saya itu mukjizatnya itu waktu itu sakramen pengurapan orang sakit. Nah di situ sebenarnya saya ada sesuatu yang kadang jadi mempertebal iman kita akan Tuhan. Jadi waktu itu memang ke rumah sakit, masuk rumah sakit tapi masih sadar, perminyakan, sembuh lagi, pulang lagi, terus nanti masuk rumah sakit lagi. Nah ini yang mau saya ceritakan ini, jadi waktu itu udah koma, masuk rumah sakit, udah nggak sadar sama sekali. Terus ya selalu kita manggil Romo ya, ini apa, minta minyak suci gitu kan. Nah waktu itu kita di rumah sakit apa ya itu ya, rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi itu memang kebetulan dekat rumah ada PKU Muhammadiyah waktu itu, karena dokternya praktis di situ, kita bawa di sana. Terus wah kita ngundang Romo gimana nih?
Mas nggak apa-apa, boleh kok. Kita minta izin, boleh nggak apa-apa. Terus kita undang ke sana. Terus di situ didoakan. Nah itu kan kondisi sudah tidak koma ya, tidak, cuman merem aja, udah nggak ada respon. Terus waktu didoakan sama pastor, terus diurapi. Jadi kan dikasih di dahi, terus di tangan itu. Tiba-tiba malah itu benar-benar saya tuh kaget sekali. Ternyata memang jadi saya seakan-akan ada mukjizat gitu ya. Jadi didoakan seperti ini, terus akhirnya dia jadi matanya terbuka, terus melihat gitu kan, terus apa ini gitu. Jadi ya itulah betapa ini ya sakramen pengurapan itu ya. Jadi itu memang membawa kekuatan kepada si sakit juga. Ya intinya memang akhirnya kita juga serahkan ya, kita sekeluarga serahkan, kita doakan, dan ya yang terbaik buat orang tua. Dan akhirnya pada waktu itu sehat lagi, pulang, tapi terus berapa bulan berikutnya drop lagi ya, akhirnya ya sudah begitu malam udah pagi-pagi udah dipanggil, ya sudah, kita sekeluarga juga akhirnya sudah merelakan. Ya memang Tuhan menghendaki seperti itu. Tapi ya itu tadi yang saya, kekuatan dari sakramen pengurapan orang sakit itu, walaupun tidak sadar, begitu dikasih itu di dahi dan di tangan, itu langsung bisa sadar. Itu yang bagi kami adalah sangat menguatkan iman kami akan kekuatan sakramen itu. Nah mungkin itu aja bagi saya untuk di-sharing ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Yatno, terharu pisan ya, sakramen healing, sakramen orang sakit betul-betul indah bagi pengalaman Mas Yatno. Bu Kesini belum mendengar suara kau. Sebelumnya juga nanti terakhir digongi oleh Ibu Rini Bowo. Gongnya. Yo, monggo. Ya. Saya masuk. Boleh. Sok. Ya. Saya akan menghitungkan yang keempat ya. Sudahkan aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang-orang yang mengalami kesedihan. Ya, saya merasa bahwa ada teman yang juga pernah mengalami seperti saya. Saya dulu pada saat ditinggal suami, pada saat suami meninggal ya rasanya 75% jiwa melayang lah. Ikut melayang. Jadi rasanya hanya masih beruntung bahwa saya masih bekerja. Jadi pada saat saya bekerja ya semua masalah itu, artinya kesedihan itu agak terlupakan. Begitu saya sampai di rumah, itu semuanya kosong, 75% jiwa melayang. Gitu. Kayaknya duduk diem dan sebagainya. Sehingga waktu itu juga ditawari kegiatan, apapun dari lingkungan, saya rasanya menggeleng. Enggak gitu. Sehingga pada suatu ketika kan pastor itu khotbah. Waktu itu saya ingat Pastor Leo khotbah, waktu itu masih stasi nih. Terus barang siapa ingin keluar dari masalahnya sendiri, dia harus terbuka untuk menerima masalahnya orang lain. Maka mukanya akan berseri-seri dan matanya bersinar-sinar. Sehingga rasanya itu saya terbangun gitu ya, terbangun. Kemudian waktu itu saya ditawari untuk jadi ketua lingkungan, ya sudah saya ambil waktu itu. Sehingga akhirnya kegiatan-kegiatan lingkungan itu juga sedikit melupakan kesedihan-kesedihan. Nah, sehingga sekarang pada saat saya ada orang yang kehilangan
orang yang dicintai, ya itu suami atau apa. Saya bisa merasakan bagaimana orang itu perlu teman, perlu penghiburan gitu. Sehingga dengan cara yang sangat sederhana, saya mencoba menerima kehadiran, kemudian mengajak dalam segala hal yang sederhana-sederhana. Dan saya melihat bahwa kelihatannya orang itu juga agak terhibur gitu ya. Jadi ya saya, walaupun saya kadang-kadang merasa bahwa saya yang memerlukan gitu. Saya yang meminta bantuan ini dan itu. Tapi sebetulnya saya hanya ingin bahwa dengan demikian teman itu juga masih merasa hidup, masih merasa dibutuhkan, masih merasa punya arti begitu. Barangkali itu yang bisa saya lakukan yang untuk yang nomor 4. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rini, sangat terharu. Jadi harus kita keluar dari masalah itu sendiri ya, supaya kita lebih hidup. Ya, Romo memang hebat, bisa menggugah hati Mbak Rini yang sedang berduka. Bagus ini, silakan. Ya sedikit aja ya. Kalau soal kehilangan sih saya kira juga memang mengalami ya, semua orang mengalami, dan sedih itu juga pasti. Tapi toh juga ada tangan-tangan yang menghibur itu juga pasti, sehingga kesedihan itu juga tidak boleh terus menerus, karena toh seperti waktu saya kehilangan bapak itu saat saya masih sekolah perawat gitu. Tapi juga ada support dari saudara, dari kakak-kakak gitu. Harus bangun, nggak boleh sedih terus ya. Jadi sebenarnya ya kesedihan, kemudian penghiburan, semuanya itu menjadikan kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa mungkin ya. Kemudian pertanyaan yang ini, yang keempat ini sepertinya ya yang belum tadi Mbak Rini ya. Bagaimana dalam mengimani Yesus sebagai kebangkitan dan hidup? Jadi kalau saya percaya bahwa Yesus, saya sebagai murid Yesus, sehingga soal kematian itu sebenarnya hanya ini aja ya, hanya berpindah aja ya, hanya artinya juga nanti juga akan dibangkitkan bersama Yesus. Jadi kalau dipikir-pikir begitu sebenarnya juga sukacita ya mestinya. Tapi belum siap juga sih kalau. Jadi saya mengimani bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup, karena percaya bahwa Yesus itu adalah kekasih jiwaku, sehingga nanti juga akan ikut Yesus, harapannya begitu. Terus jika ada sahabat atau tetangga yang mengalami peristiwa kematian, ya ini mungkin ya lazim-lazim saja, pasti juga memberikan perhatian ataupun penghiburan itu, ya kita bisa merasakan seperti kita pernah mengalami sedih dan kehilangan, itu juga banyak penghiburan juga dari banyak orang, sehingga itu juga dilakukan juga sih. Saya kira itu aja sih. Terima kasih Mbak Kristini. Sekalian promosi pemberitahuan bahwa besok tanggal 12 September 2021 itu ada webinar tentang kematian oleh Monsignor Antonius Benyamin OST. Jadi kalau yang sudah daftar bisa masuk webinar. Aku belum daftar. Loh ala, saya udah diomongin loh. Itu bagus sekali. Oke. Oke, kita masuk ke dalam doa umat karena kita sudah sharing semuanya, dan kita masukkan apa harapan-harapan kita ke depan supaya kita hidup di dalam kasih-Nya dan selalu memancarkan terangnya kepada dunia. Oke, kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Khususnya saya
telah diteguhkan oleh banyak sharing dari teman-teman kami tentang kehilangan, sehingga kami merasa terhibur, sehingga kami akan menjadi sukacita. Bapak, kami ingin sekali mendengarkan doa-doa teman-teman kami dan kabulkan segala doa dan permohonannya. Kami mohon, silakan. Silakan. Yang mau berdoa, saya monggo silakan. Berdoa apa saja. Ya, saya awali. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kiranya banyak di antara kami juga mengalami kesesakan-kesesakan dalam kehidupan, baik kesesakan karena masalah kesehatan, kesesakan karena masalah ekonomi, kesesakan masalah hubungan antar keluarga. Kiranya Engkau sudi memberikan kelegaan pada kami yang sedang mengalami kesesakan. Kami mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang butuh doa-doa kami, mereka yang sakit, untuk Mbak Titipin yang sedang juga proses penyembuhan, kiranya Engkau juga kunjungi dia Tuhan, sehingga dia juga akan mengalami penghiburan dan kesembuhan yang berasal daripadamu sendiri. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga bukalah pintu untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok baginya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga bersyukur atas semua anugerah dan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima pada saat pertemuan ini. Banyak sharing dari saudara-saudara kami bahwa semua itu merupakan pelajaran yang sangat menguatkan iman kami. Kami juga merasakan curahan rahmat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami seperti ini atas karena kekuatan yang kami peroleh lewat saudara-saudara kami juga dalam satu lingkungan ini. Tuhan berkati kami semua agar kami merupakan satu keluarga yang saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling menguatkan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari dalam situasi yang belum baik ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Sudah ada lagi. Oke. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan bagi mereka yang kehilangan sanak saudaranya, suami, saudara, dan juga orang-orang yang dikasihnya. Terlebih yang teman-teman yang di lingkungan kami ini. Kiranya Engkau sudi memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oke. Bapak, demikianlah doa-doa yang kami tunjukkan pada malam hari ini. Kami tahu sebetulnya bahwa kami yang sebetulnya tidak pun kami mohon, engkau pun sudah tahu apa yang terjadi atau kebutuhan kami semuanya.
Kami yakin bahwa Engkaulah Allah yang Maha Tahu, Allah yang murah hati, Allah yang peduli kepada umatnya, Allah yang penuh kasih sayang, dan Allah yang Maha Rahim. Tuhan, terima kasih semua doa-doa ini yang telah kami hujukkan, yang kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh putramu sendiri. Bersama-sama, Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, kita tutup dengan doa penutup. Kemudian berkat sebelum lagu penutup, berkat oleh tadi yang membuka Mas Yato, jadi berkat dari Mas Yato. Oke, mangga. Mana teksnya doa penutup? Itu sayang. Tadi hilang. Bersama-sama atau Pak Diatno? Mas Diatno mangga. Kalau aku ya. Nah, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Berkat lagu penutup dulu, Pak Manu. Atau pengumuman dulu, Pak? Pak Manu, berkat Pak Manu. Pak Manu hilang ya? Diatno. Ada pengumuman? Ada pengumuman nggak? Senior lah. Pak Manu, berkat. Berkat Iren Boyo. Masa Iren sih? Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Lagu penutup. Saudara-saudari kasih, dengan ini temuan bulan Kitab Suci Nasional yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. 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 Oke, kita dengarkan lagu dari Romo. Persembahkan jiwa Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat muka-Mu, imanku tetap teguh kepadamu. Engkau berkata,
jiwa ragaku padamu, karena Dikau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku, walau tak pernah kulihat Engkau, imanku tetap teguh kepadamu. Maaf ya punya aku HP-nya panas jadi suruh. Moga-moga. Karena Dikau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku, walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Ntar Kita ini lanjutkan. dari Mas Manu, Mas Yatno, pengumuman-pengumuman yang akan dilakukan untuk besok lusa, silakan. Halo. Pengumuman ya. Iya, yang rencananya pertemuan kalau dari Pak Mat ada pertemuan itu pengurus. Cuman nggak tahu kapan jadinya. Oh gini, jadi